Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam toleransi, rahayu. Perkenalkan, nama saya Gafril Panangian Bonaventura Aritonang. NIM saya 2227720124009. Saya berkuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, yang pada saat ini saya sedang berada di semester 3. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan dari dosen pengampu mata kuliah Islamologi, atau sering kami sebut dengan mata kuliah Islam. Apa kesan dan pembelajaran yang saya dapatkan? Kesan dan pembelajaran yang saya dapatkan dalam proses pembelajaran mata kuliah Islamologi adalah salah satunya dengan istilah-istilah Islam yang saya kurang mengerti, seperti kata-kata yang sering diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kafir, mualaf, murtad, ta'aruf, dan yang lain-lainnya. Hal-hal seperti itulah yang menurut saya sangat penting bagi proses pembelajaran saya saat ini, karena banyak sekali proses pembelajaran di luar kampus yang saya temui, seperti penggunaan kata-kata Islam seperti itu. Kemudian pada saat pembelajaran Islamologi semester ini, pembahasan dan relevansi yang paling penting untuk saya jalani selama sehari-hari bercerminkan dengan jawaban saya nomor 1, seperti dengan istilah-istilah seperti kafir, karena sangat banyak orang di luar agama Kristen yang mengatakan, ya kami ini kafir. Tetapi pada saat proses pembelajaran Islamologi yang diampu oleh Pak Farid, saya mulai mengerti apa yang dimaksud dengan kafir, yang dimana sebenarnya kafir itu adalah persamaan dari kata fasik, yang dimana artinya kita sudah mengetahui yang benar tapi kita tidak melakukan hal yang benar itu. Itulah kata dari kafir. Nah, contoh-contoh hal simpel seperti itulah yang menurut saya sangat relevan bagi kehidupan saya. Kemudian di mata kuliah ini, dalam gerakan lingkungan, banyak sekali perbandingan dalam gerakan lingkungan yang berbicara keagamaan. Nah, salah satunya gerakan lingkungan yang dilakukan lingkungan yang mayoritas Islam, seperti mungkin di daerah rumah saya yang mayoritas Islam. Banyak sekali gerakan-gerakan lingkungan seperti gotong royong bersama yang dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat Islam. Kemudian juga di gereja saya sendiri juga sangat sering melakukan gotong royong dalam hal membersihkan gereja, lingkungan sekitar gereja, maupun rumah-rumah ibadah yang lain. Menurut saya juga, ajaran yang paling penting dalam Islam dan yang paling relevan untuk mengatasi krisis iklim saat ini adalah salah satunya muncul dari rumah ibadah. Rumah ibadah atau juga pemuka-pemuka agama yang sedang melakukan kegiatan bersama jemaat-jemaatnya atau jemaah di gereja atau dimanapun itu. Contohnya seperti pada Jumat, sholat Jumat. Menurut saya hal ini sangat relevan apabila biasanya kan pada saat hari Jumat ada orang yang bersedekah untuk dibagikan ke orang-orang. Biasanya berbentuk berupa makanan atau sembako. Apabila makanan kan biasanya sangat banyak dijumpai di masjid-masjid, kemudian langsung dimakan. Nah, dari hal seperti itu kita bisa mengingatkan kepada jamaah yang sholat Jumat itu untuk membuang sampah pada tempatnya. Menurut saya hal ini adalah hal simple yang gampang dikerjakan setiap orang untuk menjaga iklim pada saat ini. Kemudian relasi tentang Islam dan Kristen di Indonesia menurut saya 50%. Mengapa saya katakan demikian? Memang sangat banyak kasus yang melakukan toleransi. Salah satunya di kota Jakarta. Di kota Jakarta kita bisa menemui Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral, yang di sana
kekuatan toleransinya sangat pesat, sangat terlihat. Pada saat Idul Adha atau Idul Fitri, tetapi parkiran di masjid penuh, mereka numpang parkir di katedral. Pihak katedral juga pada saat ibadah raya besar kekristenan seperti Natal, Paskah dan lain, numpang parkir di masjid. Dan dari kedua belah pihak ini menurut saya saling menyanggupi, saling bertoleransi, dan tidak ada berpikir, kamu bukan agama saya bukan agama kamu, saya tidak mau menolong. Tidak ada seperti itu. Melainkan mereka saling membantu, saling menopang, selayaknya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap satu juga. Itu adalah contoh yang menurut saya toleransi. Tapi mengapa saya katakan tadi 50%, karena saya sangat banyak menemui kasus-kasus non-toleransi. Mungkin yang saya ketahui akhir-akhir ini seperti pendirian rumah ibadah di Banten, di Cilegon, yang dimana daerah Cilegon saya bisa pernah mendengarkan dari beberapa referensi dan juga dari beberapa teman atau juga pemuka-pemuka agama yang dimana di kota Cilegon tidak ada gereja satupun. Menurut saya, apakah itu sebuah bentuk toleransi? Karena pada akhir-akhir tahun 2020-an ini terjadi gereja HKBP Maranatha, kalau saya tidak salah namanya adalah Maranatha di Cilegon, itu dibatalkan untuk mendirikan sebuah bangunan gereja di sana. Kemudian pada kasus tahun sekitar 2004 yang saya alami sendiri sehingga saya harus dikirimkan ke rumah nenek saya dikarenakan orang tua saya takut saya diapa-apain oleh warga setempat yang mayoritas muslim yang pada saat itu tidak memberikan izin pembangunan gereja. Padahal yang saya ketahui semua persyaratan, semua juga beberapa bahan bangunan sudah tersedia di tempat. Sehingga pada saat itu orang tua saya sendiri juga diculik karena tidak diizinkan membangun gereja. Tapi puji Tuhan dengan berjalannya waktu gereja itu terbentuk juga. Nah, dari situ saya belajar bahwasannya sudah sangat banyak toleransi di Indonesia untuk saling menjaga dan memperkuat. Tetapi juga masih ada daerah-daerah yang tidak mau bertoleransi. Baik di Islam, di Kristen maupun di agama lokal. Seperti contoh yang saya temukan di Sulawesi Utara, salah satunya mungkin di pusat kota Tomohon. Di sana adalah mayoritas Kristen. Tetapi di sana menolak juga dengan ajaran-ajaran agama lain. Seperti agama lokal. Mereka sangat membatasi dengan agama lokal ini. Yang dimana menurut saya toleransi itu muncul bukan berbicara Islam dan Kristen, tapi berbicara dari berbagai bentuk agama apa yang ada di tempat itu. Padahal di sana Provinsi Sulawesi Utara dinobatkan sebagai provinsi yang toleran, tapi tidak melakukan toleransi. Hal itu bisa saya buktikan di dalam video dan laporan saya di Social Immersion pada saat melakukan di liburan semester 2 ingin masuk ke semester 3. Demikian dari saya Gavril Panangin Bonaventura Aritonang. Apabila ada tutur kata yang salah dalam penyampaian pembuatan video ujian akhir semester ini, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan, marilah tinggi iman kita, marilah tinggi ilmu kita, dan marilah tinggi pengabdian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, salam toleransi, Rahayu.